Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Mulyasana dengan NPM 16190000007 dari Prodi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan tonisitas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian tonisitas. Tonisitas merupakan kemampuan suatu larutan dalam memverifikasi ukuran dan bentuk sel dengan mengubah jumlah air dalam sel tersebut. Di sini juga ada pengertian tentang osmotisitas, yaitu perpindahan molekul pelarut melalui selaput semipermeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut yang tinggi. Osmotisitas itu penting karena berkaitan dengan penyesuaian zat yang diberikan dengan cairan tubuh. Maka dari itu, kita membutuhkan tekanan osmosis untuk menstabilkannya agar tidak ada perpindahan cairan dari yang rendah ke tinggi. Berikut gambar osmosis. Ketika osmosis itu terjadi, maka yang konsentrasinya rendah itu akan bergerak ke konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga tidak menstabilkan cairan yang ada di dalam tubuh. Ketika tekanan osmosisnya distabilkan, maka akan terjadi kestabilan walaupun kita memiliki cairan yang konsentrasinya rendah karena sudah ada tekanan osmosis yang kita berikan, sehingga tidak ada lagi zat-zat yang lewat dari cairan melalui cairan semipermeabel yang ada di dalam tubuh kita. Sebelum masuk ke metode perhitungannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu isotonis, hipotonis, dan hipertonis. Yang pertama, isotonis. Ini suatu keadaan di mana tekanan osmosis dari larutan obat itu sama dengan tekanan osmosis dari cairan tubuh. Kemudian yang kedua, hipotonis adalah suatu keadaan di mana tekanan osmosis dari larutan obat itu lebih kecil daripada tekanan osmosis cairan tubuh. Yang ketiga, hipertonis adalah suatu keadaan di mana tekanan osmosis dari larutan obat itu lebih besar daripada tekanan osmosis cairan tubuh. Dari ketiga istilah ini dapat diingat dengan baik. Di sini kita masuk ke cara perhitungan nilai isotonis. Adapun cara perhitungan isotonis yang paling sering digunakan yang kita akan bahas di sini itu ada dua metode perhitungan. Yang pertama menggunakan metode penurunan titik beku atau PTB, yang kedua menggunakan metode ekivalensi NaCl. Di sini yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah metode perhitungan penurunan titik beku atau PTB. Metode ini dibuat dengan membandingkan harga penurunan titik beku dari NaCl 0,9% yaitu 0,52 derajat Celcius. Nah, kenapa menggunakan NaCl 0,9%? Karena ini adalah penurunan titik beku NaCl yang paling mendekati penurunan titik beku cairan tubuh. Kemudian di sini ada rumusnya, yaitu B sama dengan 0,52 dikurang B1 dikali C dibagi B2, di mana B merupakan jumlah zat NaCl dalam satuan gram per 100 ml larutan, 0,52 merupakan titik beku cairan tubuh, untuk B1 merupakan penurunan PTB zat berhasiat, C merupakan kadar zat berhasiat persen bobot per volume, B2 merupakan penurunan titik beku dari zat tambahan atau zat NaCl. Nah, pada metode perhitungan ini ada 3 keadaan tekanan osmosis larutan obat yang harus kita ketahui. Yang pertama, untuk keadaan isotonis, ini nilai B sama dengan 0, maka B1 dikali C itu nilainya 0,52. Kemudian yang kedua itu hipotonis. Untuk hipotonis, nilai B sama dengan positif, maka B1 dikali C nilainya adalah kurang dari 0,52. Yang ketiga, hipertonis.
ini nilai B-nya itu sama dengan negatif, maka B1 dikali C ini lebih besar daripada 0,52. Tiga keadaan ini diharapkan dapat diingat dengan baik. Di sini kita masuk ke contoh soal perhitungan penurunan titik beku. Jika diketahui bahwa penurunan titik beku air yang disebabkan oleh 1% bobot per volume asam borat adalah 0,288, maka kadar asam borat dalam 300 ml larutan asam borat isotonis adalah, di sini diminta untuk mencari berapa kadar asam borat yang diperlukan agar larutan asam borat itu bersifat isotonis. Di sini diketahui bahwa PTB dari larutan NaCl atau B2-nya itu 0,576. 0,576 ini sudah merupakan ketentuan. Untuk PTB dari larutan asam borat atau B1 itu 0,288. Nah, untuk karena larutan ini bersifat isotonis, maka nilai B-nya itu adalah 0. Ini dilihat dari 3 keadaan tekanan osmosis larutan obat yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian yang akan kita cari itu nilai C-nya atau kadar zat berkhasiat. Jadi langsung saja di sini kita masukkan ke dalam rumus. Yang rumusnya itu B sama dengan 0,52 dikurang B1 dikali C per B2. Untuk nilai B-nya itu 0, B1-nya 0,288 dikalikan C, di sini kita ganti X, dibagi 0,576. Kemudian 0 sama dengan 0,52 dikurang 0,288 dikali X. Kemudian kita pindah ruas supaya nilainya positif. 0,288X sama dengan 0,52. Maka nilai X dapat dicari dengan 0,52 dibagi 0,288, didapatkan hasil 1,806% bobot per volume. Jadi kadar asam borat agar diperoleh larutan asam borat yang isotonis itu sebesar 1.806% bobot per volume. Selanjutnya kita masuk ke metode perhitungan isotonis yang kedua, yaitu metode ekuivalensi NaCl. Ekuivalen dari NaCl ialah sekian gram NaCl yang memberikan efek osmosis yang sama dengan 1 gram dari suatu zat terlarut tertentu. Cara ini dengan mengkonversi nilai zat ke NaCl. Kemudian di sini ada rumusnya, yaitu B sama dengan 0,9/100 dikali V dikurang W dikali E. 0,9 ini adalah ketentuan di mana 0,9 gram NaCl ketika dilarutkan menjadi 100 ml larutan. NaCl itu akan menghasilkan larutan NaCl yang isotonis. Pada metode ini pun ada 3 jenis keadaan tekanan osmosis dari larutan obat. Yang pertama, keadaan isotonis, di mana nilai B sama dengan 0, maka nilai 0,9/100 dikali V sama dengan W kali E. Yang kedua, keadaan hipotonis, di mana nilai B sama dengan positif, maka nilai 0,9/100 dikali V lebih dari nilai W kali E. Yang ketiga, keadaan hipertonis, di mana nilai B sama dengan negatif, maka nilai 0,9/100 dikali V lebih kecil dari W dikali E. 3 keadaan ini diharapkan dapat diingat dengan baik, karena ini sangat berguna untuk membantu menyelesaikan soal-soal perhitungan isotonis yang akan kita kerjakan dengan metode ekuivalensi NaCl. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal perhitungan metode ekuivalensi NaCl. Sebanyak 0,77 gram NaCl harus ditambahkan ke dalam 100 ml larutan atropin sulfat. Agar isotonis, berapa kadar larutan atropin sulfat? Di sini kita cari dulu ekuivalensi dari atropin sulfat dengan cara 0,9. 0,9 ini dari ketentuan, kemudian dikurangi berapa NaCl yang ditambahkan ke dalam larutan atropin sulfat agar isotonis. Jadi 0,9 dikurang 0,77 sama dengan 0,13. Kemudian diketahui juga volumenya sebesar 100 ml. Nah, yang akan kita cari adalah nilai W atau berat zat. Di sini kita langsung saja kita masukkan ke dalam rumus.
dapat dilihat pada 3 jenis keadaan tekanan osmosis. Di sini agar isotonis berapa kadar larutan atropin sulfat, yang artinya B sama dengan 0, maka 0,9 per 100 dikali V sama dengan W dikali E. Persamaan ini kita gunakan di perhitungan. Jadi agar isotonis 0,9 per 100 dikali V sama dengan W dikali E. 0,9 per 100 dikali 100, 100-nya ini dari volume, sama dengan W yang kita cari dikali E-nya itu 0,13. 0,9 sama dengan W dikali 0,13. W sama dengan 0,9 per 0,13. Didapatkan hasil 6,92 gram per 100 mili. Ini kadar atropin sulfatnya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.